Alhamdulillah, selamat datang lagi di channel 902 Garage. Kedatangan CBR 150 yang terbaru dengan tipe ABS. Salah satu problem, atau bukan problem ya, jadi agak rumit gitu dalam memodifikasi motor yang tipe ABS, karena terpengaruh sama si rotor atau sensor ABS-nya ini harus tetap berfungsi normal. Kalau ganti velg ya, catatannya mungkin kalau hanya berganti kaliper, ganti swing arm itu nggak ada masalah. Tapi pada saat ganti velg, si rotor ini harus pindah dan harus presisi di velg berikutnya, harus napak dan kondisi harus normal. Jadi nggak bisa sembarangan ganti velg dan pasang gitu guys di motor ini. Depan belakang ya, ininya pengeremannya ABS, kondisinya jadi motor ini tipe ABS dan rencananya akan kita ganti velg set, ban, pengereman, swing arm. Jadi ganti total nih, kecuali upside down karena memang sudah upside down. Dan pemilihan velgnya harus benar-benar tepat biar nggak rumit dan nggak banyak biaya untuk masang di sini guys. Oke, kita akan lihat part dan prosesnya nanti. Nah ini guys, part yang akan kita pasang motor CBR yang tipe ABS. Hanya beberapa aja. Rencananya mau langsung double disc dan double kaliper. Pengeremannya nih simple tapi original Nissin. Sebelah kiri nambah kaliper 2P Nissin. Master remnya pakai dari basic Kawasaki R6 atau ZX25R yang bisa maksimal 4 piston. Velg Axio ukuran 4,5, depan 3 inch, swing arm banana unit prolink, gear set otomatis ganti juga, dan ban juga ada, belum disiapin aja. Ban ukuran 150-110 depan. Nggak beda jauh sama yang Repsol sebelumnya nih, karena velgnya sama modelnya, hanya beda di swing arm dan pengereman guys. Lanjut yuk, kita siapin untuk prosesnya. Proyek kita sudah kita selesaikan, Honda CBR 150 dengan tipe ABS yang kita upgrade di bagian kaki-kaki. Kilometernya juga masih rendah guys, tipe ABS ya. Nah ini yang mau gue bahas dan sharing kepada teman-teman yang mau memodifikasi motor terutama dengan tipe ABS guys. Kalau tipe ABS tuh simpelnya lihat aja ini nih. Tuh ada rotornya dia. Nah, nggak bisa sembarangan memodifikasi motor yang menggunakan tipe ABS. Jadi nggak bisa asal pilih velg, karena nantinya berpengaruh kepada si sensor itu, rotor itu, depan belakang yang
Kalau nggak bisa atau sembarangan pasang, itu tidak akan berfungsi maksimal guys. Jadi error malah sistem ABS-nya. Nah ini yang sudah kita rakit di motor ini. Kondisinya alhamdulillah sudah selesai. Bisa lihat nih speknya. Di bagian depan sudah kita pasangkan double disc brake, velg aksio ukuran 3 inch, discnya 320 mm, terus bannya 110 Corsa Platinum R93. Di sini teman-teman itu harus memindahkan si rotor ABS ini dari velg originalnya ke velg yang ini. Nah, sedangkan di velg yang baru itu buat motor 150 cc memang belum ada yang tinggal pasang atau PNP ya guys. Jadi kita harus buat dudukannya dulu guys. Bukan hanya buat dudukan, yang dikhawatirkan itu si rotor itu stabil perputarannya, posisinya di si pelek itu normal. Nah itu yang kita pikirkan gitu. Jadi nggak cuma sekedar tempel. Nah karena si jarak ini nih sensor ABS ini, si kabel sensor itu tipis banget sama si rotor. Jadi harus benar-benar stabil dan nggak ada goyang. Kalau seandainya ada pergeseran atau tidak stabil, itu akan membuat si indikator di speedometer error. Biasanya kedip-kedip atau mati bahkan, atau tidak mati sama sekali. Dia hanya diam saja, stuck gitu ya, di speedometer. Ketahuannya sih pas dicoba jalan. Nah, jadi kalau si indikator ini nggak mati, itu berarti ada masalah, atau bahkan kelip-kelip dia. Itu ada masalah berarti di si sensor ABS-nya. Sama halnya dengan bagian depan yang tadi, bagian belakang juga otomatis harus presisi, harus stabil, karena ini berpengaruh untuk jarak si sensor ABS-nya biar bekerja dengan normal guys. Kalau mau lihat tampilan seluruhannya motornya, ada yang tanya juga kemarin, sempat cek beberapa komen di YouTube, Om, kalau ABS itu kanan doang terus kirinya dipasang double disc, ABS-nya nggak berfungsi dong. Nah kita bahas lagi, waktu itu sempat gue bahas di video yang keberapa gitu di CBR 250RR. Jadi kalau ABS itu bukan berdasarkan jumlah disc ya, tapi berdasarkan putaran pelek. Jadi rotor ABS itu hanya ada depan dan belakang, entah posisinya di kiri atau di kanan. Di bagian depan itu nggak ada masalah, karena beberapa moge juga ada yang bawaan pabrikan, ada yang di kiri gitu si rotor ABS-nya. Nah ini jadi bukan berpengaruh ke ntar yang ininya nggak berfungsi, bukan itu, bukan nggak berfungsi seperti ABS, tapi si ABS itu berfungsi pada saat si roda itu berputar. Jadi bukan karena double disc brake-nya guys. Nah ini jadi tetap normal, ABS-nya normal juga depan dan belakang selama pemasangannya bisa dan presisi. Depan itu kita bubut peleknya, belakang kita pasangkan adaptor. Jadi mau nggak mau harus prosesnya di sini. Ini belum bisa kirim-kirim part karena memang harus benar-benar center dan harus benar-benar kita setting di workshop. Di bagian belakang ini pakai pelek aksio ukuran 4,5 in, swing arm unit Prolink yang memang sudah PNP kalau swing arm ini. Jadi untuk pelek setnya itu, kalau motornya tipe ABS harus rakit langsung di workshop guys. Bukannya belum bisa, bukannya nggak bisa, tapi belum bisa untuk kirim karena memang ukuran-ukurannya kita belum siapin gitu. Dan prosesnya lebih nyaman atau lebih enak kita kerjain langsung di workshop. Biar kita cobain juga, biar kita tahu mana kurang atau ininya apa salahnya gitu. Misalnya kalau ada error kan kita bisa tahu gitu. Kalau seandainya kirim-kirim, takutnya proses pengerjaan di bengkel umum atau bengkel lain belum bisa maksimal gitu guys. Nah habis itu kita bahas part nih. Part yang kita pakai original Nissin semua. Jadi master rem ini kita pakai dari copotannya Kawasaki ZX 25R karena memang basicnya sudah 4 piston. Ini kita pakai di sini jadi original Nissin semua, kanan kiri, kanan 2 piston, kiri 2 piston. Jadi masih total 4 piston tetap. Ini maksimal dengan
ukuran seperti ini dan simple loh modifnya, nggak neko-neko. Warna motornya juga hitam semua, dibuat hitam. Nah, ini dari samping kiri seluruhannya. Pelek belakang 4,5 in, ban 150/60, pelek depan 3 inch, ban 110/70. Ukuran ideal untuk dipakai harian, dipakai touring, atau dipakai San Mori. Wah, udah kece cuy. Double disc brake loh. Nah, buat teman-teman yang motor 250 cc masa kalah nih sama yang 150. Ini modifnya simple. Jadi hanya memainkan di bagian pelek, apalagi di K45R ini sudah upside down. Jadi dari segi budget pun akan ngepres karena nggak perlu ganti upside down guys di motor CBR K45R ini. Jadi hanya upgrade di swing arm, pelek set, terus pengereman, ban. Ini budgetnya. Kita bicara budget sekarang. Untuk jadi seperti ini dengan part yang tadi gua informasiin, part yang ada di video awal tadi, jadi pelek set, ban, swing arm, pengereman set, itu kurang lebih habis di angka 12 juta lah kurang lebih. Mungkin kalau memang butuh detail langsung aja WA, jadi nanti gua rinci harga part sama apa aja yang didapat. Dan ingat, ini originalan semua loh paket pengeremannya. Jadi kalau bicara nyaman untuk ganti kampas rem ke depannya sebelah kiri itu gampang. Master rem juga original, Nissin. Selang rem juga masih nggak ada yang diganti. Untuk selang rem hanya penambahan di bagian selang percabangan aja. Kalau mau maksimal lagi ya mungkin ganti selang yang braided, selang aftermarket yang banyak di pasaran, tapi ukuran-ukurannya harus disesuaikan. Karena kalau ganti selang rem di tipe ABS harus semuanya diganti guys, nggak bisa sebagian-sebagian aja. Dan itu harus kita kondisikan dengan model ABS-nya. Jadi masang selang rem itu bongkar total body, disambung di modul ABS-nya itu yang di tengah-tengah kotak itu, di dalam body ya. Itu budgetnya. Nah, ini speknya bisa dilihat. Swing arm unit Prolink yang warna hitam, gear set udah ganti juga, pelek set, piringan depan belakang udah ganti, hanya pengereman aja yang belakang bertahan. Bannya juga ganti. Ini ban yang cukup ideal di swing arm ini karena kapasitasnya masih cukup, inilah masih ada space lah itu di swing armnya, jadi masih aman. Dan ownernya Om Hari nih pemilihan partnya tepat banget karena masih mempertahankan part-part yang standarnya juga kayak knalpot, nggak diganti yang racing karena memang dipakai harian motornya. Buat teman-teman yang butuh informasi atau pertanyaan di seputar modif ini bisa langsung komen. Mudah-mudahan jika pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue masuk akal ya langsung direspon lah biasanya. Tapi kalau pertanyaan yang nggak jelas atau apa biasanya gue cuekin, paling di like doang. Tapi kalau mau konsultasi langsung aja, ada kontak WA-nya di deskripsi selalu gue cantumin. Terus di Instagram juga ada. Kalau mau WA itu nomor langsung gue pribadi langsung. Dan mau nanya-nanya budget, mau nanya-nanya spek, itu bisa langsung aja di WA. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kita, yang sudah dukung channel YouTube 902 Garage. Mudah-mudahan setiap informasi modif yang disajikan bisa bermanfaat informasinya. Ingat, kalau motor tipe ABS jangan sembarang modif pelek, bisa sayang karena banyak kejadian juga yang ke workshop kita, kejadian dia yang rakit di bengkel lain, akhirnya kita rapihin. Nah itu capek kitanya guys, ngerjain di bengkel lain tapi kita yang ngerapihin gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa maksimal modifnya juga, budgetnya dikondisikan juga, jangan terburu-buru, sabar. Yang belum like, yang belum subscribe, yang belum komen, share video ini,
Dukung terus channel kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video